Pak Munir, Ya, ayo kita bahas nih. ayo Jin. dibaca. Kenapa jin itu bisa tobat gitu? Karena dia takut masuk neraka. Neraka kan api, Pak. Sedangkan jin juga tercipta dari api. Kok dia takut dan api, Ya Pak? iyalah. Iyalah kalau misalkan Anda dari tanah, coba Anda tak tabuk pakai tanah pasti sakit juga kan gitu. Atau gini deh, dari 73 golongan, satu golongan yang selamat. Pak Munir termasuk golongan yang mana itu? Ya golongan yang selamat itulah. Yang satu ya? Yang lain enggak ya? Iya. Keren. Kan ada tuh Islam Nusantara. Itu kan bukan dari Nabi Muhammad. Kalau aku kan yang dari Nabi Muhammad. Islam rahmatan lil alamin. Kayak Tristan itu nggak selamat ya? Selamat juga itu. Kan beda. Sampean sama Tristan kan beda. Tristan itu. Oh beda sih. Beda banyak. Tristan itu Quran bukan ciptaan. Kalau Pak Munir Quran itu ciptaan makhluk. Iya, bahkan Memang yang ditulis itu ciptaan. Beda. Berarti Pak Munir yang 70 golongan ya, Tristan satu ya. Tristan yang selamat ya, Tristan ya. Aku yang selamat dong. Kalau yang nulis itu kan siapa bang? Yang nulis itu kan manusia, itu kan? Yang nulis di buku itu, sama buku-bukunya itu kan buatan manusia. Betul nggak? Makanya masa langsung jadi tulisan? Kan enggak, kalau nggak ada yang nulis kan nggak ada jadi tulisan. Analoginya gitu, bro. Tapi kalau yang berbentuk ruah itu yang bukan ciptaan. Iya. Sebenarnya yang sesuai dengan Ahlus Sunnah itu sampean, Pak. Iya. Pengetahuanku, Pak. Berarti yang ciptaan itu yang ininya ya, yang kertasnya, tulisannya gitu ya. Ya. Oh, iya. Itu sebenarnya yang Ahlus Sunnah tuh yang kayak gitu. Iya. Pengetahuan saya, benar nggak Bro Abdul Masih? iya benar. Hore. Justru ya yang mengatakan kalau yang versinya orang-orang Wahabi, Salafi itu kan setulis-tulisannya itu A I U E O-nya itu firman Allah gitu. Langsung jadi tulisan gitu. Iya betul. Setulisan-tulisannya itu. Dan itu tinggal disalin, dihafal. Masa gini loh. Masa ya berbentuk roh misalkan yang dulunya nggak kelihatan, masa langsung kelihatan kan nggak mungkin. Ajaib namanya itu. Nah, Jibril itu kok dikatakan mustahil. Apa itu? Mustahil itu yang ininya Jibril. Nggak tahu ya. Tadi katanya goib, mustahil. Enggak, maksudnya gini bro. Masa yang tulisan itu adalah awalnya yang sesuatu yang nggak kelihatan kan enggak. Itu kan ada yang nulis gitu kan. Yang ada tinta, pakai tinta. Tinta itu buatan siapa kan gitu. Masa ruah jadi tinta kan gitu. Firman jadi tinta kan gitu. Kalau Wahabi itu Wahabi itu orang yang ada yang Wahabi yang keras gitu kan. Iya, ada pergolongan lah Wahabi. Iya, ada yang mengkafir-kafirkan itu golongan yang tidak disalahkan karena memang
Ya Al-Quran begitu. Kalau yang Wahabi yang benar itu kayak Firanda, itu Wahabi yang benar itu. Terus walaupun beda pemahaman masalah ibadah aja. Kalau Adi Hidayat? Ya, Adi Hidayat itu kan sama seperti aku ini. Kalau saya dengerin Ustadz Abdul Somad dibanding sama Firanda kan ngejomplang ya, ilmunya banyak di Firanda ya. Enggak sih, Abdul Somad itu doktor kok, profesor kok. Ya. Itu bukan jaminan, Pak. Profesor apa kalau boleh tahu ya? Profesor kan dia jadi profesor. Iya, profesor apa gitu loh. Ya, di bidang kalau agama. Kalau disebut profesor itu S1, S2, S3-nya atau S4, S5-nya itu harus sejalur pokoknya, nggak bisa beda-beda loh. Iya. Kalau profesor itu dapat gelar dari lembaga, dari institusi pendidikan. Kalau profesor itu kan bukan tingkatan akademis. Ini profesor itu diberikan pengabdian. Ya. Beberapa kampus atau satu kampus bisa juga. Iya, makanya di agama itu nggak ada profesor, Pak. Di teologi Islam kayaknya ada deh. Quraisy Shihab itu profesor. Kalau di teologi Kristen memang susah di Indonesia untuk dapat profesor. Coba nanya apa aja pasti bisa jawab. Mas Sobat. Bro Edu boleh lanjut ya muta tadi ya? Oh lanjut bro. Aku pikir nggak ada topik tadi. Ya. Jadi Pak Joker udah di sini aja lu Bang. Iya, halo Richard malam. Siapa Pak Munir sudah bisa baca belum? Bisa lihat kamera belum? Atasku ada di HP. Loh, gimana mau baca? Aku kan lagi ada ngerjain sesuatu ini. Aku pakai Bluetooth headset. Jadi gitu. Ya, panjang Pak masalahnya. Langsung berkaitan dengan 424 nih hadisnya. Sama ya, kita baca. Anda bacakan aja. Tapi panjang Pak. Kalau Pak Munir nggak bisa baca itu memang lagi posisinya sulit tuh. Berarti nggak usah lah. Kecuali Pak Munir mau baca biar terguncang Pak gitu loh. Memang dari Anda baca aja gitu loh. Baca Alkitab malah mau dia itu. Pokoknya kalau sakaratul maut Pak sebut nama Yesus Kristus gitu. Itu pesan saya. Enggak, maksudku kan supaya Anda dapat hidayah gitu. Akibat berkat membaca itu. Pak Munir bagaimana mau dapat hidayah ya? Dalam asbabul nuzulnya 424 itu, Pak Munir boleh ketika perang nih ya, Pak Munir boleh mengambil istri orang lain dari kemenangan Pak Munir. Setahu saya itu bercerita tentang ini hukum bercerai. Enggak lah Pak. Jadi ketika Pak Munir habis membunuh suaminya, malamnya Pak Munir melakukan hubungan seks dengan istrinya. Enggak dapat bunyi. Oke, saya bukakan Pak Munir, tapi Pak Munir ya, baca aja gitu loh. Lihat dong. Enggak bisa, aku ngerjain sesuatu soalnya enggak bisa pegang HP. Ya, gimana Pak Munir mau menolak? Saya yang membaca kok Pak Munir bisa menolak? Enggak, aku enggak nolak. Anda baca, boleh aja Anda bacakan di poin yang Anda sebutkan tadi. Ada memang tertulis seperti itu apa enggak? Oke ya, saya bacakan ya. Saya bacakan aja ya. Supaya ngisi waktu gitu kan. Oke. Dan semua wanita, ini loh Pak. Ini asbabul nuzulnya 424 nih Pak ya. Dan semua wanita yang sudah menikah diharamkan bagimu kecuali mereka tawanan yang dimiliki tangan kananmu. 424. Muhammad ibnu Al-Rahman bla 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 sampai di Abu Said Al-Khudri berkata, kami telah menangkap tawanan perang wanita pada hari Autas dan karena mereka sudah menikah, kami tidak menyukai hubungan fisik di sini seks ya dengan mereka. Kemudian kami bertanya kepada Nabi. Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian tentang mereka.
Dan kemudian turunlah ayat, dan semua wanita yang sudah menikah diharamkan bagimu kecuali mereka tawanan yang dimiliki tangan kananmu sehingga menganggap halal untuk memiliki hubungan seks dengan mereka. Ini masih panjang nih Pak. Ini di bawah, paling bawah nih menjelaskan banget nih. Allah memberkati dia, memberi kedamaian, merasa tidak nyaman melakukan fisik, bla bla bla. Alasannya karena suami mereka atau pria yang setelah kalian bunuh itu adalah musyrik. Ini ajaran apa Pak Munir? Coba dijelasin dulu. Mana ada kalimat seks di situ? Oh, jadi hubungan fisik dengan wanita itu apa Pak Munir? Iya kok ditambahin seks gitu kan? Seks itu kan nggak sopan. Gitu Ya kata kan. ganti kan. Fisik di sini kan kata ganti agar terlihat sopan. Baca aja seadanya gitu kan. Jadi artinya apa tuh? Kalau nggak ditafsirkan? Ya enggak, baca aja seadanya gitu kan. Dan kan di situ kan tawanan perang gitu kan. Nggak dapat poinnya Pak Munir. Poinnya apa? Iya, udah. Poinnya gini. Kenapa Allah menghalalkan tawanan perang? Karena apa? Karena orang-orang musyrik itu kalau memerangi Nabi, ya istrinya juga ditawan. Jadi Islam itu boleh membalas. Tapi bedanya Islam dinikahi dulu, enggak langsung ya. Terus tadi Pak Munir udah ngaku nih, berarti muta kan? Bukan muta itu bro. Dengan perbudakan tawanan perang itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Bro. Ini Pak Munir. Sunan An-Nasai 3368, Rasulullah memberikan izin untuk muta. Jadi aku dan pria lain pergi ke seorang wanita dari Bani Amir dan menawarkan diri kami kepadanya untuk muta. Dia berkata, apa yang akan kamu berikan padaku? Saya berkata, rida, pakaian atas. Rekan saya juga berkata, rida. Teman saya lebih bagus dari milik saya, tapi saya lebih muda darinya. Cukup untuk saya. Ya kita bisa tahu di sini. Gitu. Setelah A, habis itu B. Terus gimana? Kalau dinikahi gimana? Apa arahnya gitu? Dan itu sudah diharamkan waktu itu juga. Nggak sampai terus-menerus sampai sekarang. Walaupun ada sih. Tapi itu kan dalilnya belum tentu. Apa hadis itu doib apa. Tapi walaupun ada. Belum tentu apa nih? Dan belum tentu. Siapapun yang memiliki salah satu dari wanita-wanita ini yang dia nikahi untuk sementara harus melepaskannya. Jadi itu muta ya, artinya ya. Setelah saya nikahi 1-2 jam, saya melepaskannya dengan kata cerai. Seperti itu. Enggak juga itu hadisnya hadis berapa dulu gitu kan? Hadis siapa dulu? Ada nggak di Bukhari gitu kan? Kalau bukan di Bukhari aku jangan-jangan hadis palsu atau hadis lemah gitu kan nggak tahu. Ada ribuan hadis, bingung kita cari. Bukhari tadi saat saya ke gereja sempat lihat juga riwayat yang sama. Di mana itu? Hadis riwayat Bukhari kan tentang masalah muda. Cuma Anda perlu Muta ini kawan muntawatir, tapi mereka nolak. Ini hadis ditulis semua ada di An-Nasai, ada di Daud, ada di Muslim. Ada ini yang diterjemahkan Muhammad Fuad Abdullah. Riwayat Imam Bukhari dan juga hadis Muslim. Nomor 888, Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Aqwa. Keduanya berkata, ketika kami dalam peperangan tiba-tiba datang utusan, sorry ini agak kabur ya. Utusan Rasulullah mengabarkan kepada kami, sungguh telah diizinkan bagi kamu untuk nikah mut'ah, dalam tanda kurung nih, nikah sementara. Maka laksanakanlah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-67, kitab nikah bab ketiga, bab Rasulullah akhirnya melarang nikah mut'ah. Ini setelah era Ali bin Abi Thalib. Itu versi yang 889. Tapi 888, Jabir bin Abdullah diisikan tentang masa nikah. Nomor berapa itu? 888. Nomor berapa? 800 di aplikasi. Enggak, saya menggunakan buku, Pak. Tapi ini saya belum tadi. Ya, gimana? Aplikasi, aku pakai aplikasi, bro. Ya udah, tadi pakai buku enggak, Mak? Tadi katanya minta pakai buku. 888. Oh, judulnya tentang nikah mut'ah. Ya, betul sekali kawan, ini sudah kok kamu malu ya Munir? Kok bisa begitu? Nggak usah malu lah, kawan. Kita udah dewasa nih. Coba Abdul Masih, data yang tadi
Di-share lagi tuh. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat Pak Munir biar dengar. Biar meresap. 888. Iya bro. Bukan bro, jadi. Ini buku apa? Awal mendatangi sholat Jumat. Ini tentang Bentar sholat Pak Munir, dengerin dulu nih. Ini ada literatur. 888. Bab nikah mut'ah pernah diizinkan kemudian mansyuk hingga hari kiamat. Iya. Kalau Tuhan mengizinkan kemudian mansyuk. Iya, mansyuk zaman Ali bin Abi Thalib toh. Sedangkan zaman Jabir bin Abdullah itu masih diizinkan. Terserah, yang penting sekarang enggak kan. Tapi Syiah mengatakan Ali bin Thalib tidak menansyukkan. Itu hanya karena menggunakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari abad ketiga Hijriah. Itu pandangan Syiah. Masalahnya kita, Pak, kalau sananya mau bilang itu hanyalah Syiah atau tidak, kan hadis Bukhari kan diriwayatkan abad ketiga Hijriah. Lalu ya kan kalau udah dimansuh nggak bisa bro. Tapi kenapa sebelum dimansuh itu diizinkan Pak? Alasannya apa? Ya karena alasannya daripada apa ya, berzina. Nah, bolehlah menikahi para tawanan kan, dan para tawanan itu statusnya milik budak gitu kan, dan perbudakan sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi Pak Munir harus diklaimnya Pak Munir tadi mengenai apa wanita Muslim juga diperlakukan yang sama. Pak Munir harus buktikan ya, kalau tidak itu hanya gosip. Memang. Mana kitabnya? Mana kitabnya Pak? Buktikan. Ya tentu namanya perang bro. Ya buktikan Pak. Kami membuktikan dengan dalil. Bapak tidak boleh klaim sendiri. Kami membuktikan dengan dalil. Bukan klaim, analoginya aja. Oh enggak. Itu bukan analogi Pak. Ambil hartanya, bakar rumahnya, larikan istrinya katanya. Ambil sepeda meonya katanya. Pak Munir pernah melakukan kawin mut'ah enggak? Enggak pernah. Loh, berarti bukan pengikut akidah dong Anda. Sekarang kan udah dimansuh bro. Misalkan waktu pun ada, itu kan udah diharamkan waktu itu juga kan gitu. Kawin mut'ah itu akidah nggak sih? Akidah sunni nggak sih? Sunnah itu nggak sih? Bukan. Hukum bagi zaman waktu itu juga. Nah sekarang kan udah perbudakan kan udah dihapus. Nggak bisa lagi memiliki budak kalau nggak dinikah. Kalau statusnya dulu perbudakan, budak itu adalah milik. Jadi terserah mau diapain, mau dicerain, mau dipakai. Karena statusnya milik. Kan bagi banyak Muslim kan mengatakan kalau perbandingan jumlah pria dan wanita di dunia ini lebih banyak wanita. Sayang kalau nggak ini bukan gitu. Bukan gitu. Caranya gini. Misalkan dulu itu para sahabat itu banyak yang mati di medan perang, lalu istrinya janda gitu kan. Terus Nabi Muhammad itu membantu gitu kan, membantu. Tapi kalau nggak, para sahabat itu kan membantu gitu kan. Terus kalau nggak dinikahin nanti kan jadi fitnah kan gitu. Jadi mubasir ya? Enggak. Bukan mubasir gitu. Jadi begini Pak Munir, sebenarnya Pak Munir harus lebih banyak mendalami lagi. Jadi kalian itu betul-betul anti dengan Ali nih, ajaran Ali kalian anti betul. Maka kalian itu menggunakan nikah misyar, bukan mut'ah. Kalau Sunni itu misyar, nikah misyar. Kami kan enggak Rasulullah, bukan ahli. Ya, Pak Munir menganggap nikah misyar itu nikah misyar itu halal tidak, Pak Munir? Enggak tahu aku, enggak pernah. Pak Munir punya ustadz ada nggak? Ada. Ya, tanya Pak, nikah misyar itu nikah apa? Itu pengganti dari nikah mut'ah. Jadi mut'ah itu Syiah, Sunni ini adalah misyar. Enggak pernah dengar sih, aku enggak pernah dengar sih. Oh, Bapak nggak pernah. Iya, maka dari itu saya sebutkan Bapak tanya dulu ke Ustadz. Bapak, nikah Pak Ustadz. siri ada nikah. Bukan nikah siri Pak. Nikah siri berbeda. Nikah misyar namanya Pak. Itu persis caranya dengan nikah mut'ah. Nikah sir itu artinya diam. Sir itu diam. Nikah diam-diam. Ya, nikah di bawah tangan.
Ya terserah Ngerti kalau itu Pak, ngerti sekali lagi. Paham itu, tapi itu bukan itu yang kita bahas Pak. Jadi pengganti dari Itu muta yang Nabi pernah melakukan nikah itu ya Pak Munir ya, diam-diam itu ya. Enggak pernah. Dengan Zainab itu Pak, istrinya Enggak. Zaid. Iya, itu kan nggak ada saksinya itu. Cuma Allah sendiri saksinya kata. Enggak pernah. Menurut website Mahkamah Syariah Aceh, ya, nikah mut'ah dalam bahasa Arab berasal dari mat'ah, yanta'u, mat'an wa mut'atan, kesenangan atau kenikmatan. Ya, dan seterusnya. Menurut jumhur ulama fikih, yang dimaksud dengan akad dan jangka waktu tertentu dalam nikah mut'ah adalah akad yang tidak diikat oleh kehendak bersama, yang berdasarkan cinta kasih untuk hidup berumah tangga selama-lamanya sebagai suami istri. Akad seperti ini hanya berdasarkan ini Pak, kebutuhan biologis biologis dalam waktu tertentu. Dalam akad ini disebutkan pula jumlah atau jenis mahar sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Demikian pula dengan pembatasan waktu. Ini dari ulama fikih loh. Jadi memang bukan berdasarkan cinta kasih, Pak. Jadi sementara aja gitu. Kalau pas stoknya udah penuh di dalam tubuh atau bagaimana gitu, kira-kira saya nggak tahu gitu ya. Atau udah biasanya kalau apa gitu. Biasanya nikah mut'ah itu kalau yang tahu itu Syiah. Biasanya kalau nikah mut'ah itu yang paham betul itu Syiah. Seharusnya Anda nanya ke Syiah. Caranya gimana itu? Katanya Syiah kafir. Iya, seharusnya Anda berdebat dengan Syiah. Nih Pak, ini dari mazhab Syafi'i loh Pak. Iya kan menurut ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, nikah mut'ah disebut juga nikah mu'akad, nikah yang dibatasi waktunya. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi ada perbedaan antara nikah mut'ah dan nikah mu'akad. Akad nikah mut'ah menggunakan kata mut'ah seperti kata mata tuki bin nafsi, atau menikahi engkau dengan nikah mut'ah. Ya, ini jangan ngomong Syiah dulu Pak. Ya kan yang masih melestarikan nikah mut'ah. Oh, yang masih melestarikan. Iya. Secara akidah ini kan Ahlus Sunnah nggak nih mut'ah? Tapi gini Bang, pernah aku debat itu sama si Ai. Anak mau nggak aku nikah mut'ah? Wah jangan, enak aja katanya. Dia sendiri pun nggak mau kalau anaknya dinikah mut'ah. Tapi kok Anda menghalalkan gitu? Beda bro katanya. Anda belum paham gitu katanya. Si Pandi kok nggak pernah kesini lagi? Kenapa bro? Jadi kalau kita pilih presiden, carilah presiden yang adil. Cara membuktikan presiden adil itu harus bisa mempunyai istri 4. Itu bukti bahwa dia bisa adil. Mas Hansan, nikah mut'ah gimana menurut sinkretisme? Oh, halal katanya. Nikah tanpa cinta kasih hanya untuk kebutuhan biologis. Guru ndak Sansan. Ayo dong. Itu aja kemarin itu kan udah diralat itu. Katanya boleh menikah dengan janda. Kira harus kan dianggap ajaran Islam yang makanya ditarik lagi kan itu. Tahu nggak ini? Enggak logis nggak sih kalau tadi dibilang untuk kebutuhan biologis mungkin gini, daripada jajan di pinggir jalan gitu ya, lebih baik dilegalkan gitu. Secara rasio manusia mungkin dibenarkan mungkin ya, daripada jajan.
Kalau kita ini nggak bingung bro, sama apa ya? Selama zaman dulu itu walaupun pernah dihalalkan, tapi kan nggak pernah diharamkan dulu, belum diharamkan ya. Jadi kalau Allah itu menghalalkan, ya aku ya fair-fair aja. Ngapain dipermasalahkan? Oh sekarang juga kan nggak ada orang Islam yang melakukan. Kalaupun Allah itu pernah menghalalkan sesuatu, kemudian mengharamkan, nggak apa-apa. Selama itu bukan kita yang menghalalkan. Kalau aku gitu, yang masalah itu kalau udah tahu itu dimansuh, diharamkan, tapi masih ada yang melakukan, itu baru dipermasalahkan. Tapi kalau dia sudah dinansuh, kenapa itu masih tercantum dalam ayat Al-Quran ya? Soalnya kan yang kita tahu versi nansuh dalam ayat Al-Quran itu banyak terjadi seperti surah Rajam kan. Tuhan Allah mengizinkan melalui dajin ataupun hewan sehingga naskah itu tidak dibaca. Kenapa itu tidak terjadi dengan surah ayat Al-Quran yang mendukung tentang nikah mut'ah? Ya kan gini bro, kan Quran itu kan turunnya satu ayat, satu surah gitu kan. Nah kalau udah turun, apalagi sudah tercatat, mana mungkin dihapus kan? Nanti jadi fitnah lagi, ada ayat yang dimakan kambing katanya. Iya kan? Jadi Allah itu mau tapi masalahnya gini Pak Munir, buktikan dong kalau dalam Quran itu diharamkan muta gitu loh. Iya tentu kan ada. Mana? Ada ayatnya itu. Iya mana? Oh iya udah PR udah nggak apa-apa. Dan di Quran pun nggak jelas itu ada apa enggak ayat nikah mut'ah. 424 Pak Munir itu sudah jelas sekali kok. Itu nggak jelas itu, cuma di hadis saja, tapi nggak ada di Bukhari. Kok nggak ada di Bukhari? Tadi teman saya udah bacain kok. Al-Ajab 28 tadi Pak Munir itu jelas-jelas itu nikah mut'ah. Itu masalah perceraian itu. Dasarnya apa dikatakan penceraian? Coba Anda baca di situ. Ibnu Majah di pokoknya nggak ada di Bukhari lah maksudnya. Kalau di Quran pun nggak ada tuh. Entah kalau aku belum pernah baca. Kalau ada aku perintahnya di Al-Quran enak tuh. Aku juga mau. Walaupun ada di An-Nisa itu kan yang sering dijadikan dalil oleh Syiah itu. Kan bunyinya gini. Nikah maka istri-istri yang telah kamu nikmati. Itu gimana sih ayatnya itu? Nikah lupa saya. Ini gini katanya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, berikanlah kepada mereka mahar sebagai suatu kewajiban. Itu aja dalilnya. Dan itu bukan berarti bicara tentang nikah mut'ah di An-Nisa itu. Itu aja, kalau selainnya nggak ada. Yang ada cuma di hadis. Itu aja. Banyak hadisnya yang mengharamkan juga. Wahai kalian semua, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakukan perkawinan mut'ah. Kini ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sebagai sampai hari kiamat. Kan gitu bunyi hadisnya. Tapi yang berhak menansukan ayat itu Allah atau Nabi ya?
Itu kan di ayat itu, coba Anda dengar ya. Rasulullah SAW telah mengharamkan mut'ah. Itu ayat hadis itu. Gini hadis. Wahai kalian semua, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakukan perkawinan mut'ah. Kini ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan. Jadi Allah yang mengharamkan dan yang menghalalkan, bro. Terus saya coba cek. WhatsApp. Mestinya kalau itu Tuhan, Pak Munir, mestinya itu ada di Quran, Pak. Kan Quran firman Tuhan. Enggak harus lah. Hadis juga semuanya firman Tuhan. Oh, hadis firman Tuhan. Jadi Muhammad itu Tuhan Pak Munir berarti loh. Di sini tidak ada bukan kata gitu, bro. Secara logis iya kan. Karena di situ kan perkataan Muhammad, Pak. Di sini tidak ada kata Allah. Ali bin Abi Coba baca. Rasulullah telah melarang nikah mut'ah, kawin sementara waktu pada waktu perang Khaibar, dan juga melarang makan daging himar peliharaan. Di sini ada katanya Rasulullah, tidak ada kata Allah. Ya, cari yang di hadis lain. Itu hadisnya begini. Kata Bapak tadi, kalau bukan Bukhari saya tidak menerima. Wahai kalian semua, sebelum ini aku telah mengizinkan. Bunyi hadisnya gitu. Tapi tadi kata Bapak kalau yang bukan Bukhari Bapak tidak ya nggak apa-apa. Aku nerima aja. Kalau ada di mana menerima. Gak tahu juga otak saya. Enggak. Lanjut tuh, nggak ada suaranya nih. Cari Bang, lagi cari hadis, Bang. Oh iya, oke. Lagi cari ini apa? Dalil mut'ah. Aku soalnya mau nikah mut'ah. Praktekin aja Pak Munir. Pahalanya gede itu. Dapat di sini, dapat di sana lah. Mantap. Mut'ah itu sama dengan poligami enggak ya, Pak Munir? Itu plus-plusnya poligami sepertinya. Nih, ada nih, Sahih Bukhari nih. Pak Munir. Sahih Bukhari nih. Sahih Bukhari volume 7 buku 62 hadis 52 nih. Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Qawa. Ketika kami berada di tentara, Rasulullah datang kepada kami dan berkata, kamu telah diizinkan untuk melakukan mut'ah, pernikahan. Jadi lakukanlah. Nih. Bukhari nih. Apalagi kegembiraan tentara kecuali dengan cara begitu ya. Jadi masih monolak ya, Pak Munir, ini Bukhari nih. Ini web ya, quranx.com. Mau di Inggris kan bisa, di Arab kan bisa, ini Arabnya, Bapak silakan baca. Iya, walaupun ada, tapi kan sudah diharamkan. Iya mana Pak? Diharamkannya mana di dalam Quran? Tapi kan di hadis ada. Ini muntawatir nih, ada 2 hadis Bukhari angkat nih. Ya kan tadi di hadis sudah jelas, aku bacakan tadi. Oh iya, maksudnya diharamkan. Iyalah Pak, intinya kan dipraktekkan tuh sama si A. Karena tentu ada hadisnya dan tentu ada ajarannya. Pertanyaannya menjadi ajaran seperti apa yang seperti ini? Itu aja Pak. Kok Bapak berbelit banget sih? Iya kan, apa sudah ada larangannya, tapi si A nggak percaya. Larangannya kecuali jangan mut'ah. Oke lah. Mana larangannya dari Allah, Pak? Tadi aku baca kan. Nah, dulu aku malah di dalam surah 5 ayat 87. Coba Bapak buka deh. Surah 5 ayat 87. Surah 5 ayat 87. Muhammad yang batal. Bukannya di ayat nggak ada. Di Al-Quran nggak ada mut'ah itu. Iya, baca aja Pak. Surah 5 ayat 87 Pak. Nggak ada. Baca aja. Iya, saya nggak bisa buka. Tunggu saya buka deh.
Kayaknya ada itu surah 5 ayat 87, sabar ya. Pak Munir ini gimana ya? Surah 5 ayat 87, surah 5 ayat 87 nih. Menurut hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan bagimu. Ayat ini diturunkan tentang 10 sahabat Nabi. Ini tafsirnya Ibnu Abbas ya. Surah 5 ayat 87 ya. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Abdullah ibnu Saud, Utsman, Ibnu Mazun al-Jumahi, Mikat, bla bla bla, Farisi, Dar, Ahmad Yasir, dan para sahabat ini bersumpah. Kenapa? Ya, lanjut. Ini surah 5 ayat 87 tafsirnya Ibnu Abbas ya. Bahwa mereka tidak akan makan atau minum kecuali yang cukup untuk membuat mereka hidup, bahwa mereka tidak akan berhubungan seks dengan istri mereka dan tawanan mereka, bahwa mereka tidak akan pernah makan daging atau lemak, dan bahwa mereka akan memotong kelamin mereka ya, organ. Tetapi Allah melarang mereka dari perbuatan-perbuatan seperti itu, termaksud dengan berhubungan intim dengan tadi yang di atas ya, tawanan ya. Maksudnya? Iya betul. Iya kan? Jadi kalau Allah membatalkan itu, tentu ada ayatnya. Ini saja menyuruh loh. Janganlah, surah 5 ayat 87, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan bagimu. Iya. Itu kan di hadis ada larangannya. Jadi mana ayat dari Quran yang menyatakan muta itu batal, Pak? Ya banyak lah Bang. Iya mana Pak dalam Quran? Di hadis banyak, di Quran banyak. Tunjukkan dong. Di Al-Baqarah itu ada kayaknya. Kok ada kali Pak? Nggak pakai kali loh. Tambah bagi boleh. Oh ada Dedi. Dedi boleh nih yang jawab nih. Pak Munir udah tinggal Dedi. Dedi, halo, selamat malam. Kawanku. Dedi. Jadi komposer. Oh, pura-pura tuli Dedi nih. Sama Dedi topiknya yang berat-berat dikit lah, sayang. Iya. Dedi. Lagi buat kopi dia. Biar lama katanya nanti diskusinya. Ini Adelia, kamu dengar kan, Det? Nih. Jadi kan ada klaim nih, klaim dari Oke, Pak Munir. Pak Munir? Yo. Nah, ini kan tadi Pak Munir klaim bahwa di zaman Muhammad itu sudah dihapuskan tuh nikah muta. Ini di zamannya Umar, mereka masih mempraktekkan muta dan Abu Bakar loh. Ini Sahih Muslim. Jadi Ati melaporkan bahwa Jibir Abdullah datang untuk menunaikan umrah dan kami datang ke kediamannya dan orang-orang bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Dan kemudian mereka menyebutkan tentang nikah muta. Lalu dia berkata, ya kami mendapatkan manfaat bagi diri kami sendiri dengan nikah muta ini selama masa nikah, masa hidup Nabi dan pada masa Abu Bakar dan Umar. Jadi pada masa Abu Bakar masih dipraktekkan, Umar masih dipraktekkan. Ya nggak apa-apa kalau misalkan dalam keadaan darurat. Kok bisa darurat? Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa telah diharamkan bagi kamu darah, daging unta, daging babi, misalkan. Kecuali dalam keadaan darurat, kan gitu. Sama, misalkan boleh mungkin nikah daripada nanti berzina, kan gitu. Dalam keadaan darurat. Dan kalau hadis itu aku nggak tahu ya, itu hadis betul apa enggak itu. Kayaknya pasukannya perlu bawa istrinya deh, supaya nanti nggak boro-boro cepat nikah muda.
Ya, betul bang. Seharusnya bawa istrinya. Poinnya itu Pak Munir, yang penting Pak Munir sudah mengaku bahwa nikah muta itu memang dihalalkan. Ya, mungkin ada, mungkin pernah dihalalkan. Ya, mungkin. Itu jujur. Kalau menurut Dedi nih, aduh, Dedi kok tumben ya. Gantian lah Pak Munir yang bertanya lah. Aku nggak ada yang mau ditanyakan sih soalnya. Iya, soalnya kalau nanya Muslim pasti gini deh, ujung-ujungnya jawabannya datar banget. Ya.